Halo Sobat Belajar, mari kita bertutorial lagi. Jadi kali ini kita akan menggunakan citra Landsat untuk menurunkan digital number dari citra Landsat ke land surface temperature atau suhu permukaan. Jadi di sini kita akan memanfaatkan band 10 dari Landsat. Itu terkhusus untuk, kalau kita lihat di sini, dia adalah band thermal infrared. Jadi band ini dikhususkan untuk menurunkan, bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menurunkan dari digital number ke LST atau land surface temperature. Jadi selanjutnya kita lanjutkan dengan memasukkan gambar citra Landsat kita dari layer, add layer, add raster layer. Di sini klik kotak 3 dan ingat gimana kita menyimpan file citra Landsat kita. Oke, klik aja semua. Kemudian klik add. Oke, sudah selesai, kita close dulu. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari apa sih tahap-tahap yang perlu kita lakukan untuk menurunkan land surface temperature dari band 10 citra Landsat. Jadi begini teman-teman, band yang kita akan pakai adalah band 10. Kita lihat dulu informasinya. Di sini adalah pixel size adalah 3x30. Jadi apa yang dimaksudkan dengan digital number? Digital number itu nilai-nilai yang dikandung oleh setiap pixel. Setiap pixel, misalnya kita cek dulu. Dan di sini saya menggunakan tools ini yang ada gambar ini. Setiap saya klik di tempat berbeda, nilainya akan berubah di sini. Coba perhatikan. Jadi tiap pixel itu mempunyai digital number yang berbeda. So, selanjutnya digital number diubah ke radians, atau di sini kita bisa lihat radians itu satuannya watts, meter kuadrat per esrat, dan mikrometer. Jadi ini dia rumusnya. Pertama-tama sebelum kita melanjutkan untuk mengubah digital number ke radians, kita membuka file NTL dari citra Landsat kita. Kita buka folder citra Landsat kita, dan di sini ada file yang berakhiran dengan NTL. Buka aja. Dan NTL ini adalah file berisi di mana semua informasi dari citra satelit kita. Jadi ini seperti kartu identitasnya. Jadi dari rumusnya kita lihat seperti apa. Yang kita perlukan adalah ini ya, ml. ml itu radians movement x. Jadi kita lihat aja. Berapa sih radians yang kita pakai band 10 ya? Radians. Ini 3 di angka ini. Jadi perhatikan angka ini. Radians movement 10. Kalau kita ubah ke desimal, mungkin kita langsung aja ya masukkan ke
Ini kita gunakan raster kalkulator. Nih, kalau angka yang tadi kita ubah ke desimal menjadi 0,0003342. Kemudian apalagi yang kita perlukan? Kita lihat kembali rumusnya. Kita perlu key call. Di sini key call ini adalah digital number. Digital number itu berarti band 10 yang akan kita gunakan. Key call dikali ya. Dikali band 10. Kemudian ditambah AL. AL itu radians at band X. Kita lihat kembali file MTL-nya radians at band X. Radians at band 0,1 di sini. Ditambah 0,1. Oke, sekarang kita lanjut, kita tunjukkan softwarenya di mana kita bisa menyimpan filenya. Kalau saya buat folder baru, saya namakan temperature. Dan filenya saya buat nama radians, atau saya singkat saja rad. Oke, kita klik OK. Oke, di sini hasilnya. Jadi kita telah berhasil mengubah digital number ke radians. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengubah radians ke brightness temperature. Sini. Dan kita lihat apalagi sih rumusnya untuk mengubah radians ke brightness temperature. Dan ini dia rumus untuk mencari brightness temperature. Selanjutnya kita buka kembali file metadata kita untuk mengetahui K2 sama K1 itu apa. Jadi K1 adalah, kita lihat nanti, K1 konstan band X, di mana X adalah thermal band number. Oke, buka kembali metadata filenya. K1 konstan band 10. Berarti ini K1 774, sekian, dan K2 1321, sekian. Oke. Kita kembali ke QGIS kita. Jadi kita masukkan K2 1321. Kita buat kurung dulu biar jangan bingung. (1321, 0789) dibagi ln K1 dibagi L lambda. L lambda ini adalah radians ya. Jadi dan tujuh 8853 dibagi radians ditambah 1. Tambah 1. Jadi kita tutup kurung di sini, tutup kurung di sini.
Kita lihat di sini expression valid ya. Kita bisa melakukan penghitungan atau pengolahan data kita kalau di sini telah tertulis expression valid. Kalau kita tambah angka-angka yang lain atau seperti ini, tanda tambah kurung, akan berubah menjadi expression invalid. Jadi hati-hati untuk memasukkan rumusnya. Kita cek kembali. Oke, sepertinya udah benar rumus kita. Oke, simpan di mana file yang baru. Kita namakan di sini brightness temperature atau saya singkat menjadi BP. Oke, klik OK. Jadi selanjutnya kita akan mengubah brightness temperature ke LST atau lens surface temperature, dan ini rumusnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita melanjut ke LST, ada hal-hal lain yang perlu kita cari. Karena di sini kita perhatikan di rumus LST di sini ada E atau emissivity. Jadi kita harus mencari emissivity terlebih dahulu sebelum menghitung LST. Jadi emissivity itu didapat dari NdVi. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu NdVi, kemudian kita mencari proportion of vegetation. Ini rumusnya. Dan kemudian akhirnya kita akan menghitung emissivity. Dan emissivity ini akan digunakan untuk di rumus ini. Oke. Dan di sini brightness temperature kita. Kita lihat terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat angka 307, berarti ini satuannya masih di dalam Kelvin. Oke, kita kembali ke QGIS kita. Mungkin supaya kita gak ribet, mempermudah kita mengenali file kita remove dulu yang lain-lain ini. Oke. Jadi sebelum kita menghitung NdVi, jangan lupa kita harus mengubah digital number terlebih dahulu ke reflectance. Itu sangat penting. Jadi kita menggunakan menu SCP, show plugin, kemudian preprocessing, apply, DOS, atmospheric correction. Ingat kita menggunakan citra Landsat. Masukkan file kita di mana kita menyimpan citra Landsat kita. Masukkan metadata filenya. Dan cek terlebih dahulu semua sebelum kita lanjut. Ada band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah lengkap. Jadi klik run, buat folder di mana kita menyimpan file baru yang akan dibuat untuk atmospheric correction. Saya namakan di sini reflectance atau REF. Saya simpan di sini, select folder. Oke, di sini semua band telah dilakukan atmospheric correction, ditandai dengan di tiap-tiap file ini ada tulisan diawali dengan RT, itu artinya telah dilakukan radiometric correction. Dan selanjutnya kita akan menghitung NdVi menggunakan raster calculator. Yang diperlukan untuk menghitung NdVi ialah, kita lihat di sini rumusnya. NdVi adalah near infrared dikurang red dibagi near infrared ditambah red. Jadi kita kenali dulu untuk di Landsat 8 itu
near infrared yang mana sih dan red yang mana. Jadi ini near infrared itu band 5 dan red itu band 4. Oke, kita telah mengetahui. Kembali ke QGIS kita. Kita pakai band 5 tadi ya, band 5 dikurang. Oke, ini salah, kita pakai file yang telah dilakukan atmospheric correction. Tadi band 5, kita buat kurung dulu. Band 5 dikurang band 4. Atau band 4 yang dinamakan red. Terus dibagi, kita kurung lagi, band 5 ditambah band 4. Oke. Dan expression valid kita tunjukkan folder di mana kita bisa menyimpan hasil dari penghitungan NDVI. Saya buat namanya di sini NDVI. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung proportion of vegetation. Oke, kita rapikan dulu desktop kita supaya kita bisa sambil melihat rumus sambil menghitung. Oke, tadi rumusnya ini. Kita kembali, tadi kita sudah dapatkan NDVI kan? Dari -1 ke 0,8. Lanjut ke raster kalkulator lagi. Kita rumusnya ini NDVI. Di mana NDVI? Oh, sini NDVI dikurang, taruh tanda square dulu, angkat 2. Angkat 2. NDVI dikurang NDVI minimum. Minimum kita sini -1. Jadi kurang 1. Terus dibagi NDVI max ada 0,877. 0,877. 7252 dikurang 1. Di sini supaya rapi kita tambahkan tanda kurung. Tambah kurung lagi untuk square-nya. Oke. Kita simpan filenya, saya namakan di sini pv aja. Klik OK. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk menghitung emissivity. Di sini file pv kita kembali ke raster kalkulator. Masukkan angkanya 0,004 dikali oleh PV. Kemudian ditambah 0,986. Simpan filenya, saya namakan di sini E.
dan tes selanjutnya. Setelah kita dapat nilai emissivity-nya, oke, sebelum kita lanjut ke LST, kita masukkan kembali file brightness temperature kita, karena tadi udah kita remove terlebih dahulu ya. Klik layer, add layer, add raster. Brightness temperature, BT. Oke. Kita perlukan brightness temperature 1 ditambah lambda. Lambda adalah 10,8, brightness temperature lagi dibagi 14.380 ln emissivity. Oke, kembali ke raster kalkulator. Kita masukkan brightness temperature kita. Buat kurung dulu. Brightness temperature dibagi 1 ditambah kurang lagi 1 ditambah 10,8 dikali brightness temperature BT dibagi 14380 dikali LNE. Kita masukkan emissivity-nya. Oke. Mungkin kita ubah kurung di sini, kita pindahkan sini ke ujung. Oke, simpan filenya. Brightness temperature. Bukan LSD. Tapi LSD ini di dalam Kelvin ya. Satuannya Kelvin. Kalau mau merubah Kelvin ke satuan Celcius, ya tinggal kita kurangkan 273,15. Jadi kita telah dapatkan hasil ininya, konversi yang terakhir LSD, tapi di dalam satuan Kelvin. Kita bisa kembali ke raster kalkulator untuk mengkonvert LSD di Kelvin ke Celsius, karena biasa kita, khususnya di Indonesia ya, kita biasa memakai Celsius untuk satuan temperatur. LSD dikurang 273,15. Simpan filenya LSD Celsius. Nah, jadi ini dia LSD kita. Nah, jadi suhu permukaan itu di antara rentang 30 derajat dan
Ini nggak usah diperhatikan ya, karena minus 132 ini berasal dari kotak hitam ini. Kotak hitam ini bukan termasuk area permukaan. Ini adalah seperti bingkai dari pengambilan citra Landsat-nya. Jadi tidak usah dihiraukan. Nanti kalau kita klik gambarnya bisa menunjukkan temperatur rentangnya dari berapa derajat ke berapa derajat, seperti temperatur yang normal ya. Oke. Jadi sobat belajar, kita telah melakukan penghitungan LST dari digital number, radiance, brightness, temperature sampai ke tahap air. Yang sebenarnya kita lakukan dari awal itu adalah langkah manual. Dan kita punya pilihan lain, kita bisa melakukannya secara otomatis. Teman-teman perlu perhatikan ketika kita melakukan atmospheric correction yang menggunakan software QGIS yang dari SCP, show plugin di sini. Apply dose atmospheric correction. Itu sebenarnya khusus untuk band 10 sama band 11. Atmospheric correction ini sudah langsung mengubah digital number ke brightness temperature. Jadi sebenarnya ketika teman-teman sudah melakukan atmospheric correction, secara otomatis QGIS ini telah menghitung secara langsung. Kita bisa klik di sini ya, brightness temperature in Celsius. Jadi kita nggak usah repot merubah Kelvin ke Celsius lagi. Tapi di sini saya merubah satuan Kelvin ke Celsius di akhir setelah LST-nya kita telah hitung atau turunkan. Jadi begini ya teman-teman, untuk membuktikannya LST dari yang kita hitung manual, saya buka di ArcGIS, software ArcGIS. Untuk langkah ini nggak usah diikuti karena saya cuma untuk membuktikannya. Kita ambil file brightness temperature yang kita hitung secara manual tadi, VT. Kemudian kita bandingkan dengan atmospheric correction yang telah kita lakukan di QGIS. Oke, ini brightness temperature yang kita hitung manual sebelumnya. Kita bandingkan ke hasil atmospheric correction dari QGIS. Ini dia. Jadi ini dia hasil keduanya. Kita perhatikan rentangnya. Sama-sama di angka yang sama di 307, sekian. Dan rentang bawahnya itu berbeda. Dan ini dia yang perlu kita perhatikan. Brightness temperature yang kita hitung manual itu dia termasuk ini, bingkai dari citra Landsat-nya. Sebenarnya itu bukan bagian dari data, jadi nggak usah perlu khawatir kalau rentangnya berbeda. Karena pada akhirnya kita akan mengklik gambar kita ya, sesuai dengan area study kita. Coba kita perhatikan. Ini yang dari QGIS, no data. Mereka nggak hitung. Dan yang kita hitung manual ini, termasuk ini. Jadi rentang sebenarnya itu yang ini, 223. Oke, kita klik sembarang titik, angkanya tetap sama. Perhatikan di sini ya. Jadi brightness temperature yang kita hitung manual itu sama hasilnya dengan brightness temperature yang dihitung oleh QGIS. Oke, yang ini nggak usah diikutin ya, karena saya cuma membuktikan kepada sobat-sobat belajar semua bahwa brightness temperature yang kita hitung itu betul. Oke.
Jadi sobat belajar sekalian telah mengetahui kalau QGIS bisa membantu kita untuk menghitung brightness temperatur secara otomatis. Jadi sebenarnya kita nggak usah melakukan cara manual sih, biar praktis. Kan kita telah punya brightness temperatur dari QGIS ini yang dari band 10. Kalau kita telah melakukan atmospheric correction yang dari SCP ini ya udah langsung aja kita coba lupakan tahap sebelumnya. Jadi kan kita udah punya brightness temperatur. Jadi kita langsung saja menghitung land surface temperature. Oke. Ini untuk yang tahap untuk kita melakukan yang cara kedua, yaitu cara otomatis. Cara yang praktis. Jadi brightness temperature kita harus hitung terlebih dahulu NDVI, PV sama emissivity. Dan ingat ini cara yang kedua ya, cara otomatis atau cara praktis. Kita kembali ke raster kalkulator. Di sini rumusnya, tadi kita kan udah hitung emissivity-nya ya. Jadi kita masukkan gambar brightness, bukan RT nih. RT band 10. Ini rumusnya ya. Brightness temperatur 1 ditambah lambda. Kita kasih kurung. Brightness temperatur dibagi. Kurung lagi, kurung tutup. 1 ditambah, kasih kurung, masukkan nilai lambdanya 10,8. Dikali brightness temperatur. Dibagi 14380. Dikali len, kasih kurung lennya. Len emissivity. Oke, expression sudah valid. Tunjukkan file di mana kita menyimpan. Kita buat sini LST aja ya. Atau kita pisah aja filenya di ref ini. LST Kelvin QGIS. Oke, penghitungan LST-nya sudah selesai. Jadi yang kita pelajari hari ini ialah kita bisa aja menghitung LST manual dari digital number, ubah ke radians, ubah ke brightness temperatur, dan terakhir ubah ke land surface temperature. Itu tahap manual. Dan yang kedua ada tahap yang praktis. Kita bisa gunakan SCP dan lakukan atmospheric correction. Langsung aja gunakan band 10 karena band di sini atmospheric correction ini
langsung mengubah digital number ke brightness temperature. Jadi ya lompat aja, kita langsung untuk tahap yang praktisnya menggunakan brightness temperature, hitung NDVI untuk mencari PV dan menghitung emisi VT. Dah, langsung aja lanjut ke tahap akhir, menghitung LST dan surface temperature. Oke. Jadi ada juga hal yang mau saya tunjukkan ke sobat-sobat belajar. Kita bandingkan di sini LST yang dari praktis, QGIS, yang kita hitung praktis dari QGIS, dan yang kita hitung manual dari digital number dan radians ke brightness temperature kembali, dan yang terakhir ke LST. Kita bandingkan. Yang ini nggak usah diikutin ya, cuman saya mau menunjukkan. Sini, saya klik di sembarang titik, angkanya sama persis di sini. Oke, jadi di sini kita telah mempelajari cara menghitung LST secara benar dan tepat. Oke, semoga bermanfaat bagi sobat-sobat belajar. Terima kasih telah mengikuti video ini, dan jangan lupa nantikan video tutorial selanjutnya. Terima kasih.